Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Sindun Sudikan, guru fisika yang akan jadi wali kelasmu mulai tahun ini. Saya guru fisika di SMA Negeri 10 Semarang, guru silat atau pelatih silat perisai diri SMA Negeri 10 Semarang. Sudah sejak tahun 88, itu berarti 33 tahun pengalaman mengajar. Pengalaman mengajarnya jauh lebih tua dari umurmu gitu. Ya. Itu perkenalan singkatnya. Kita mulai dengan cerita dongeng. Tahun ajaran baru ini, yang dari SD lulus masuk SMP, SMP lulus masuk SMA, SMA lulus berjuang masuk perguruan tinggi negeri. Pengalaman terbaru ini masuk perguruan tinggi negeri, bahkan yang negeri itu pun susah. Yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya akan tertinggal. Merepotkan. Ini menjadi bukti nyata bahwa kalau kalian belajar dengan baik, itu menjadi investasi. Ini penanaman modal nabung yang luar biasa. Belajar yang bagus itu nanti akan menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Salah satunya adalah bisa meringankan beban orang tua. Ya. Kalau tidak berhasil masuk negeri, itu ke swasta. Kalau SD, SMP, SMA masih tidak masalah. Kalau masuk negeri masih gratis, masih ada banyak kemudahan. Tapi masuk perguruan tinggi negeri terutama, jumlah kursinya makin terbatas, maka yang diterima juga makin sedikit dibanding jumlah yang masuk. Sekolah SMA tambah terus, berarti yang lulusan SMA juga tambah banyak, sementara gedung perguruan tingginya yang negeri relatif tetap. Kalau tidak bisa lolos lewat jalur SNMPTN yang lewat prestasi rapot, maka lewat jalur ujian komputer. Ujian lewat sistem komputer itu SBMPTN. Kalau dulu ujian tulis, sekarang tidak nulis, sekarang tinggal ngeklik saja. Kalau tidak diterima, maka lewat ujian mandiri. Ujian mandiri itu ongkos sumbangan pendidikannya mahal. Yang di Semarang misalkan itu paling murah 25 juta. Tawarannya 25 juta, 30 juta, atau lebih dari itu. Dan banyak yang terus jor-joran, yang merasa kaya supaya lebih pasti diterima, ngisinya lebih dari itu, 40 juta, 70 juta, seperti itu. Pengalaman mereka yang ada yang ngisi 40 juta masih tidak diterima. Sementara temannya yang lain ternyata ngisi yang 70, 80.
Wah itu wah. Kalau orang tuanya mampu, ya tidak masalah. Kaya, uang seperti itu tidak seberapa, ya tidak masalah. Kalau orang tuanya tidak mampu mengusahakan uang itu harus hutang, itu jadi masalah. Maka menanam modal dengan belajar dengan serius, memahami dengan baik, itu akan meringankan beban orang tua. Betul-betul sangat meringankan. Kalau ke swasta, ya makin susah. Ya memang beberapa swasta bayarnya ada yang murah, ada bisa lebih di bawah itu. Sekali lagi ini contoh untuk masuk perguruan tinggi lewat tes itu perlu perjuangan, terutama SMA Negeri 10 Semarang. Yang SMA lain juga mengalami hal yang sama. Maka belajar dengan serius itu penting, karena ini membantu orang tua. Bantu orang tua meringankan beban. Jadi investasi dalam hal belajar, dalam hal kemampuan otak untuk melatih mengerjakan soal, menyelesaikan masalah, mempelajari dengan cepat. Nah, apalagi situasi sekarang yang masih seperti ini, belajar lewat online itu lebih susah. Kalau terus seperti ini dan menggampangkan saja, tugasnya gampang lulus, terus tidak masuk perguruan tinggi, kemampuannya seperlunya, nanti bersaing di luar, di dunia kerja kalah. Apalagi kalau sekarang tenaga asing lebih bebas masuk ke sini, bersaing tenaga kerja Indonesia kalah, maka kalian tidak akan dapat tempat untuk tenaga kerja yang menjanjikan. Kalau tidak dapat kerja, repot. Kemungkinan pilihan yang menyedihkan ya menjadi kriminal, menjadi beban. Ya, semoga tidak seperti itu. Maka bersainglah, belajarlah supaya siap masuk dunia kerja dengan lebih percaya diri. Belajar yang serius. Masuk perguruan tinggi itu perlu persiapan. Persiapan yang serius. 3 tahun itu disiapkan. Jangan nunggu nanti kelas 3 mau tes baru belajar serius, ya telat. Persiapannya mulai sekarang. Apalagi kalau yang dituju perguruan tinggi yang berkelas. Kalau kamu termasuk yang pandai, ya bersaingnya yang di kelas yang lebih tinggi. Jangan bersaing di kelas lebih rendah, itu memalukan. Istilahnya kelas berat, kalau dalam silat misalnya kelas berat badannya 70 kilo bersaing di yang berat badannya 45 kilo, itu menyedihkan. Tidak berani yang selevelnya, beraninya yang lebih kecil. Nah, itu kan repot. Keberaniannya harus juga dilatih. Anak SMA maunya lawan anak yang kecil SD, wah itu menyedihkan. Tidak selevel. Ya, di sini saya akan memberitahukan awal bahwa mencapai sesuatu itu perlu usaha, perlu modal. Ini saya akan menjelaskan tentang pepatah Jawa, Jer Basuki Mawa Beyo. Ya. Ini
Jer basuki mawa beya. Kalau pengen sukses harus memakai biaya, harus membayar harganya. Kalau kepengen pinter ya harus bayar, kepengen sukses, kepengen itu harus ada, semuanya ada harganya. Ya cuma harga di sini ya itu tidak selalu berupa uang, bukan hanya ini, bukan. Memang iya, tapi tidak satu-satunya. Ya, tidak satu-satunya. Ada lagi itu adalah usaha. Terus doa. Nah, kalau yang tidak percaya yang Maha Kuasa, doa itu menjadi tidak penting. Doa itu penting, sangat penting. Ya, ini. Terus doa itu, ya, kalau usaha itu dilakukan oleh yang bersangkutan, berarti kalian sebagai siswa. Kalau doa itu bisa dari orang tua, selain dari kalian juga orang tua. Dan ini yang paling utama. Yang paling utama itu ibu. Maka berbahagialah yang masih punya ibu. Muliakan, itu jimatnya nomor 1 itu. Terus orang alim, orang ulama, orang pintar, orang yang biasa berdoa. Orang pintar atau nulisnya apa ini? Orang pintar atau kiai, atau pendeta, atau bahkan dukun, itulah. Yang terakhir ini jangan dicoba. Minta doa itu kalau belum pernah dengar, jadi yang mau ujian itu datang ke dukun, dikasih raja supaya bisa mengerjakan tes. Itu mau masuk TNI, mau masuk Polri, itu ada. Kalau belum pernah dengar, ya ini saya beritahu supaya kamu dengar. Yang senior ya mesti pernah dengar itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak juga, sama. Tapi itu bentuk usaha. Cuma ya kalau mau usaha doa, ya itu yang saya anjurkan. Yang nomor 1 ibu, itu kekuatannya luar biasa. Baru ke kiai, orang pendeta, seperti itu. Minta didoakan khusus agar sukses. Itu kekuatannya luar biasa. Jer basuki mawa beya. Nah, terus juga ada ana rega ana rupa. Ana rega ana rupa. Ya, ini semuanya sesuai yang mobil yang murah, ada mobil yang mahal, ada sekolah yang murah, ada sekolah yang mahal. Jadi sekolah misalnya di dalam negeri dengan sekolah di luar negeri, ya itu harganya beda. Mau jadi tentara itu aja, tapi prajurit, kopral, atau yang satu jenderal, ya harganya lain. Ana rega ana rupa. Nah, kalau sudah tahu harganya, nilainya, maka kamu tahu harus dibayar berapa. Itu yang perlu kemudian dipertimbangkan. Bayarnya cukup tidak. Kalau harganya 1.000, sementara yang dikumpulkan 990, ya tetap tidak didapat. Nah, tahu harga ini yang susah itu tahu harga ini. Meskipun usahanya sudah merasa serius, sudah bayar dengan usaha, belajar yang sangat baik,
ibunya, orang tuanya juga sudah berdoa kok tetap tidak berhasil. Itu hanya masalah harganya kurang aja. Ya, cuma masalahnya cari harga yang pas itu susah. Memang bayarnya sudah cukup, ya tidak tahu. Tahunya dari mana? Ya belajar. Harus tahu harganya dulu, terus tahu nilai usahamu seberapa. Cukup enggak untuk bayar harga segitu. Ya, usaha ini ada dua, usaha lahir, usaha batin. Lahir batin, karena ya ini ilmunya orang Jawa yang mau saya bagikan supaya kamu memakai usaha lahir dan batin. Itu ilmu yang saya dapat juga dari ibu saya, juga dari pelatih saya. Jadi ibu saya dulu memberikan kamu puasa tirakat, di Jawa itu istilahnya tirakat ya. Jadi kalau ingin mencapai sesuatu harus ditirakati. Ini Jawa, ini ilmu Jawa, ini yang mau saya bagikan ini. Tirakat, ditirakati. Ditirakati. Kalau mau berhasil harus ditirakati. Diusahakan lahir dan batin. Itu yang saya dapat dari ibu saya dan sukses. Saya merasa sukses, berhasil seperti yang saya harapkan. Banyak kemudahan yang saya capai, banyak sekali, dan saya ingin membagikan kemudahan-kemudahan itu kepada kalian semuanya. Keberuntungan, beruntung, oh iya beruntung terus. Lulus SMA masuk perguruan tinggi tanpa tes, itu pas jalur tes, jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes yang pertama kali itu ada, dan saya lolos masuk perguruan tinggi, kuliah lulus dan langsung kerja dan dilamar kerja, bukan melamar kerja. Ini saya cerita, saya dilamar untuk kerja, bukan melamar kerja. Setelah dilamar kerja dan saya kerja, jadi saya lulus kuliah, ijazah belum dapat, sudah disuruh lamar di tempat saya. Ijazahnya belum ada, ya ijazah seadanya SD, SMP, SMA. Ya sudah SD, SMP, SMA, saya datorkan, terus besoknya kerja. Setelah kerja baru dapat ijazahnya, kemudian muncul, saya ambil, ya sudah, diteruskan. 1 tahun masuk pegawai negeri sipil. Ikatan surat keterangannya CPNS. 1 tahun pegawai negeri sipil, terus 1 tahun dapat istri, dapat anak, kemudian anak saya lahir 1 tahun, dan terus keberuntungan yang tanpa henti. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu saya bagikan kepada murid-murid terutama di SMA 10. Kalau mau beruntung, ya ikuti caranya. Dan banyak yang beruntung, alhamdulillah. Masuk perguruan tinggi itu tidak susah, kalau mau mengikuti arahan saya. Ya, kalau tidak mau, mudah enggak? Ya bisa mudah, wong yang menentukan masuk perguruan tinggi kan juga bukan saya. Saya kan hanya tahu jalur ini, jalur mudah. Ada jalur mudah lain, ada banyak jalan menuju Roma. Bukan satu-satunya. Tapi jalur ini keberuntungan, beruntung. Bagaimana agar bisa beruntung? Usahanya lahir batin. Itu dapat dari ibu saya, kalau mau sukses, tirakat. Dan itu saya mulai SMA, kelas 3, tirakat. Kalau kalian mulainya sekarang kelas 10, wah itu akan jadi istimewa lagi. Kemudahan akan sangat menyenangkan. Yang tidak mau kemudahan, ya tidak apa-apa. Oh saya tidak suka kalau mudah-mudah yang kurang nantang itu.
yang agak susah sedikit tuh. Nah, itu kalau mau agak sombong begitu ya monggo. Cuma ya ditanggung sendiri kalau nanti susah beneran bingung. Ya. Kemudahan yang diperoleh. Ya, kita teruskan tadi. Ditirakati itu Jawa dari ibu saya dapat dari ibu saya. Puasa. Terus kemudian saya dapat ilmu di silat, kemudian oleh pendekar saya bilang setiap kali mau ada acara puasa. Dan alhamdulillah mudah. Dimudahkan, alhamdulillah selesai dimudahkan. Itu yang saya alami dan saya ingin berbagi keberhasilan itu kepada murid-murid saya. Alhamdulillah banyak yang sudah mengikuti dan sudah merasakan suksesnya. Semoga kalian akan mencoba mengikuti itu juga dan sukses. Karena saya punya cita-cita jadi gurunya orang hebat. Ya, bukan sayanya yang hebat, muridnya yang hebat. Murid-murid saya hebat semua, jadi saya gurunya orang-orang hebat. Kalian semua yang hebat-hebat. Sayanya menjadi gurunya orang hebat. Itu cita-cita saya. Semoga kalian semua sukses karenanya. Tirakat, jangan lupa, itu ilmunya yang didapat dari ini Jawa, istilahnya gitu. Tirakat. Tirakat wong Jawa itu macam-macam banyak. Ya nanti kalau mau ditanyakan macam-macam ya boleh di kesempatan berikutnya. Yang jelas kalian semoga berumur panjang, ya rata-rata umurnya panjang. Kecuali yang tidak ingin berumur panjang. Nanti jadi dewasa, berarti bekerja, menikah, punya anak, maka usahakan dengan baik. Semoga kemudahan untuk kalian semua. Usaha lahir dan batin harus bareng-bareng karena manusia memang ada lahir ada batinnya. Jadi kalau tidak tahu kalau badanmu itu ada batinnya, saya beri keterangan singkat sederhana aja bahwa badan manusia itu lahir jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu kelihatan, ini dirasakan kelihatan, roh itu tidak kelihatan tapi berefek, terasa. Ya, taunya kalau badan halus istilahnya gitu ya, batinnya tadi sakit. Ya kalau dibully orang, itu kan tidak dipukul, dibully orang, diejek, dihina, itu kan tidak ada pukulan cubitan yang ke badan, tapi sakit di dalam. Itu batinnya kena, diejek, direndahkan, tidak naik kelas, itu ya batinnya kena sakit. Tidak diterima di perguruan tinggi, yo sakit, langsung nangis. Nah, kemarin ada murid saya itu, ini cerita lagi murid yang tadi, jadi murid kelas 12 yang baru lulus tahun kemarin, mau tes itu tanya, Pak minta doanya Pak, saya mau tes besok. Kok dadaan gini gimana? Ya nek doakan, saya doakan tapi berhasil enggak ya enggak tahu. Kalau mau masuk perguruan tinggi itu persiapannya harus baik. Saya tanya persiapannya lain-lain, ternyata persiapannya kurang. Waduh ya sudah sana. Ya saya doakan. Terus enggak masuk, nangis. Setelah dinyatakan tidak diterima, terus lapor, Pak enggak terima Pak. Terus ketemu lagi, Pak gimana? Ya gimana? Ya nangis loh, enggak diterima. Sudah Pak gitu, sudah nangis. Nah, terus saya beritahu caranya. Itu harus diatur betul-betul, jangan asal sakar PDW koyok wong pinter wis ngerti kabeh. Saya yang belajar aja merasa ndak
ndak begitu ngerti, padahal aku sinaune wis suwe ya. Sing sinau ke 3 dina 4 dina rumangsane wis ngerti sak kabeh kan repotnya. Itu saya beritahu caranya, kemudian dia akhirnya bisa manut, mau mengubah dirinya tes UM 1, UM Undip, akhirnya diterima UM Undip setelah mau mengikuti petunjuk, dan dia ngisi sumbangan pendidikannya 25 juta dan tetap bisa masuk. Nggak harus jujur, enggak, kalau tahu caranya normal-normal aja. Harus disiapkan. Ya, ini pengantarnya. Semoga kalian semua berharap masuk perguruan tinggi negeri atau bahkan mau masuk perguruan tinggi di luar negeri. Ya lewat dalam negeri dulu ya enggak apa-apa. Tapi punya cita-cita yang tinggi, saya mau mencapai ke sana, dan itu harganya mahal. Mau harganya mahal tapi tidak mau bayar, ya tidak dapat, ngimpi aja. Kalau mahal kerjanya keras, yang dibayarkan lebih susah. Itu yang saya bagikan kepada kalian. Tirakat, punya cita-cita mau menuju kemana, ditirakati, diusahakan. Ono rego ono rupa, yang mau kalian beri, mau kalian capai yang mana. Cukup mahal, kalau tidak berani yang murah-murah aja, wah susah kok. Ya, susah itu bisa diatasi. Ditirakati, bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Sakit yang dibayarkan sekarang itu layak kamu kamu usahakan, mengingat bayaran kemudian itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga. Ya, itu dicatat, tunjukkan ke orang tua bahwa kamu mau serius belajar, serius mau mencapai perjuangan 3 tahun untuk memperoleh sesuatu yang layak untuk didapat. Wah, gitu. Oke, selamat berjuang. Kita usahakan bareng-bareng. Semoga cita-cita kalian tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.